selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabar kalian semuanya? Apakah sehat? Baik, Pak, sehat. Baik. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan materi, saya akan cek dulu kehadirannya. Saya lihat di sini yang hadir cuma ada 9 orang. Seharusnya kan 12. Sunan kemana sih Sunan? Sakit, Pak, Sultan? Sunannya. Oh, sakit ya. Oh iya dah, enggak apa-apa. Yang penting ada informasi. Silakan sebagai ketua kelas dipimpin berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Tadi kita sudah berdoa, kita sudah saling sapa, mengecek kehadiran juga sudah. Kali ini kita membahas tentang transducer ya. Jadi lebih spesifik transducer ini kita membahas tentang analisis transducer piezoelektrik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang transducer ini, yang pertama dari pengetahuan itu kita akan menganalisis komponen transducer pada rangkaian elektronik. Kemudian kuliah 4.3 ini kita akan berfokus pada keterampilan, itu kompetensi keterampilannya, yaitu menguji komponen transducer pada rangkaian elektronika. Nah, itu kompetensi dasar yang harus kita penuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya ini penting karena ini adalah kaitannya dengan target akhir kita di akhir pelajaran ini nanti. Yang pertama, setelah kalian mempelajari transducer, yaitu kalian dapat menguraikan prinsip konversi energi pada transducer dengan jelas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja transducer pada rangkaian elektronika dengan benar. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat mengukur komponen sensor sesuai dengan SOP. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat, peserta didik dapat menguji komponen transducer pada sistem elektronika sesuai SOP. Nah, kemudian lanjut ke ini ya. Kita kaji dulu permasalahan yang ada di lingkungan kita. Permasalahan yang kita hadapi sekarang ini adalah kita belajar di masa pandemi. Ya, pandemi COVID-19. Nah, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini adalah dengan rajin mencuci tangan. Cuman di sini kita akan membahas kaitannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu transducer. Jadi untuk mencuci tangan yang baik, di sini kita memerlukan alat, ya, alat cuci tangan otomatis. Salah satunya adalah dengan transducer. Prinsip dari transducer itu seperti ini. Ada transducer input, ada proses, dan ada transducer output. Ini sudah menjadi satu kesatuan sistem. Nah, kemarin kan sudah saya bagikan bahan ajar kan melalui Google Classroom. Transducer input itu apa kira-kira? Ada yang bisa? Davin, silakan. Transducer input adalah transducer yang dapat mengubah sinyal, bukan listrik, menjadi sinyal listrik. Baik, bagus sekali, Davin. Jadi seperti itu ya. Nah, sinyal tersebut kemudian akan diproses. Prosesnya itu akan masuk ke transducer output. Kalau transducer output ini ada yang tahu? Saya, Pak. Oh iya, ini kedengarannya Sani ini. Ayo Sani, silakan. Apa itu transducer output? Transducer output adalah transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi sinyal non listrik, Pak. Sinyal listrik menjadi sinyal non listrik. Jadi kebalikannya dengan transducer input ya, Sani. Baik, bagus sekali. Kemudian, nah kita akan lebih spesifik ke transducer piezoelektrik. Piezoelektrik itu seperti apa? Nah, gambarnya seperti yang tampil di layar. Bahannya ini ada banyak sebenarnya. Yang tengah ini ya, yang ada kabel warna merah ini. Nah, itu bahannya itu ada kristal ya. Nah, jadi transducer piezoelektrik ini akan merubah kuantitas fisik menjadi energi listrik. Nah, kemudian kita lebih fokus lagi, lebih berfokus ke piezoelektrik ultrasonik. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi ada 3 bagian, ada osilator, ada transformator, dan ada kuarsa. Nah, transducer ini yang mana transducer? Transducer itu ada di dalam ini. Ada matanya. Kelihatan? Nah, ada Pak. 2 di sini. Kelihatan. Jadi ada yang berfungsi sebagai transmitter,
receiver untuk menerima sinyal. Nah, untuk spesifikasi ultrasonik itu sendiri, dia dapat mengukur jarak antara 2 cm sampai 4 meter. Jadi segitu yang bisa diukur jaraknya. Nah, kemudian ini prinsip ultrasonik seperti yang saya singgung tadi di awal. Prinsipnya seperti ini, ultrasonik. Kemudian akan mengenai objek. Nah, pada target objek ini, dia akan dipantulkan kembali lagi ke sensor ultrasoniknya akan diterima oleh ini transducer receivernya. Nah, jadi jarak yang terukur oleh sensor atau transducer ultrasonik ini adalah berdasarkan pantulan sinyal yang mengenai objek. Ya, jadi itu prinsipnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke penerapan. Nah, ini salah satu skema rangkaian bagaimana kita menerapkan transducer ultrasonik pada alat cuci tangan otomatis. Sampai sini jelas ya semuanya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kita ke tugas-tugas ya. Nah, nanti tugas yang saya berikan hari ini ada LKPD yang bekerja. Di dalam tugas itu ada 2 tugas dalam LKPD. Ada analisis komponen transducer dan ada menguji komponen transducer. Nah, kemudian evaluasi. Nanti kalian mengerjakannya melalui Google Form. Nah, untuk memperkuat materi tentang transducer ini, kita akan mengadakan sesi diskusi antara kelompok gitu ya. Untuk yang pertama saya bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 saya bagi aja Davin, Dwian, dan Haikal. Ya, jadi 3 orang. Kelompok 2 Sultan, kemudian Putusani sama Ramdan. Kelompok 3 sisanya yaitu Yudi, Awal, sama Okta. Langsung aja ya. Silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi diskusi dengan topik definisi transducer dan jenis-jenis transducer. 1. Transducer. Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi listrik, energi mekanikal, energi elektromagnetik. 2 jenis-jenis transducer. Berdasarkan fungsinya, transducer terbagi menjadi 2 jenis, yaitu transducer input dan transducer output. Yang pertama, transducer input. Transducer input merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik. Contoh transducer input antara lain LDR atau light development resistor, mengubah cahaya menjadi resistasi. B. Transducer output. Transducer output merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik. Contoh transducer output diantaranya LED atau light emitting diode. Dioda pengubah listrik menjadi energi cahaya. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok 1. Silahkan tanggapi atau ditanyakan. Baik, materi tadi sudah disampaikan sama kelompok 1 ya. Silakan kelompok yang lain menanggapi atau boleh bertanya kalau belum jelas. Saya ingin bertanya. Ya. Dari kelompok 3 ingin bertanya. Nengah Yudi, ya silakan Nengah Yudi, silakan tanyakan sama kelompok 1. Ya, saya pernah mendengar tentang transducer input dan output yang terpasang dalam satu rangkaian. Bagaimana contohnya? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3 tersebut. Contoh mengukur suhu badan atau termometer yang mengkonversikan atau mengubah suhu badan kita menjadi sinyal listrik. Kemudian diproses oleh rangkaian elektronika tersebut menjadi angka atau display yang dapat dibaca oleh kita. Jadi, termometer merupakan transducer input dan display merupakan transducer outputnya. Pada sampai sini sudah jelas? Kelompok 3? Jelas ya. Baik, selanjutnya ada tanggapan dari kelompok lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Silakan sampaikan materi. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi diskusi dengan topik transducer piezoelektrik. Pengertian transducer piezoelektrik adalah transducer listrik yang dapat mengkonversi setiap bentuk kuantitas fisik menjadi sinyal listrik yang dapat digunakan untuk pengukuran. Jenis bahan piezoelektrik. Beberapa jenis bahan material piezoelektrik yang tersedia secara alami: kuarsa, garam rosel, topas, mineral kelompok turmalin, dan beberapa zat organik seperti sutra, kayu, enamel, tulang, rambut, karet, dentin.
Baik, itu tadi materi dari kelompok 2. Untuk sesi selanjutnya kami buka untuk tanya jawab. Terima kasih dan silakan teman-teman untuk bertanya. Baik, itu tadi materi dari kelompok 2 sudah dipaparkan oleh Sultan. Selanjutnya silakan ditanggapi. Silakan Alvin. Apakah sensor ultrasonik termasuk transducer piezoelektronik? Betul sekali, sensor ultrasonik merupakan transducer piezoelektrik. Itu jawaban dari kelompok kami. Semoga tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan disampaikan materinya kelompok 3. Siap. Baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan materi diskusi dengan topik transducer ultrasonik. Transducer piezoelektrik ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip efek piezoelektrik. Dalam efek ini, ketika listrik diterapkan pada bahan piezoelektrik, maka bahan ini mengalami deformasi fisik sebanding dengan muatan yang diterapkan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan teman-teman diberikan tanggapan atau pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Yudi. Tadi kelompok 3 sudah memaparkan materinya. Silakan kelompok yang lain harus menanggapi juga. Silakan kelompok yang lainnya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, Alvin, silakan Alvin. Baiklah, saya akan menanggapi untuk materi kelompok 3. Saya pernah mencoba piezoelektrik ultrasonik juga digunakan untuk sistem kontrol parkir yang disebut dengan sonar. Tolong dikoreksi kalau salah. Terima kasih. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 1. Betul, saya pernah mendengar tentang sonar pada sistem kontrol parkir, tapi saya tidak tahu apakah itu merupakan transducer piezoelektrik atau bukan. Jadi seperti itu ya. Baik, ini karena waktu Siap. ini ya, karena waktu. Jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya aja ya. Kita mengerjakan LKPD gitu ya. Nah, LKPD-nya tadi baru saja sudah saya kirimkan melalui Google Classroom. Silakan download. Nah, saya tunjukkan ya LKPD-nya itu ya. Jadi LKPD-nya membahas tentang analisis transducer. Intinya adalah di sini, tugas 1. Di sini ada 2 tugas kan? Tugas 1 menganalisis komponen transducer ultrasonik. Nah, setelah tabel hasil analisis komponen ini terisi semua, kalian tuliskan kesimpulan. Setelah itu tugas 2 ini menguji komponen transducer. Nah, untuk menguji komponen transducer ini nanti saya tampilkan video. Ya, video analisis. Kemudian setelah itu kalian tuliskan kesimpulan. Nah, saya tampilkan videonya, silakan kalian amati. Kalian isikan nanti di LKPD-nya ya. Ya, itu tadi videonya. Nah, silakan diisi di tabel pada tugas 2 gitu. Lampu yang mana yang menyala gitu. Jelas enggak? Jelas. Ini saya lagi kerjakan, Pak. Nah, silakan. Kalau ada yang sudah selesai, silakan bisa ditampilkan di layar kalian masing-masing. Oh, Davin ini, Davin angkat tangan itu, Yo, Davin, silakan Davin. Kalau yang pertama saya tulis PCC bagiannya. Ya. Nah, fungsi PCC itu pin sumber tenaga positif sensor. Di situ nomor 2 tuh saya taruh trigger atau pin pembangkit sinyal ultrasonik. Bagian ketiga tuh saya taruh ini. Echo. Fungsinya mendeteksi sinyal pantulan ultrasonik. Yang keempat, GND. GND itu sebagai tegangan negatif sensor. Receiver. Receiver adalah fungsinya menerima pantulan gelombang ultrasonik. Kesimpulannya, dilihat dari fungsi bagian-bagian transducer ultrasonik, maka transducer bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik dan menerima pantulan gelombang tersebut. Kemudian mengkonversi menjadi sinyal listrik. Jadi bagus sekali apa yang tadi sudah dikerjakan oleh Davin, sudah lengkap sekali. Baik gitu ya, jadi karena waktu, jadi kita buat kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulannya, sesuai dengan permasalahan yang kita bahas di awal, bahwa transducer piezoelektrik yang salah satunya adalah ultrasonik ini bisa kita manfaatkan untuk komponen sensor alat cuci tangan otomatis. Nah, untuk materi selanjutnya di pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan membahas tentang operasional amplifier. Untuk hari ini saya kira cukup ya. Silakan
kelas dipimpin. Ya, Ya, silakan sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa dicukupkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, silakan kalian istirahat. Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena ini masih musim pandemi. Sampai jumpa minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Silakan kalian bisa tinggalkan room gimmicknya. Selamat siang.